wabarakatuh. Halo guys, perkenalkanlah nama saya Sinta Nuriana, NIM 190205242, kelas 19A6, D3RMIK Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, gangguan pada mulut. Gangguan pada mulut ada dua jenis penyakit, yaitu parotitis atau gondong. Infeksi pada kelenjar parotis disebabkan virus paramihovirus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, mengakibatkan kelenjar ludah menjadi bengkak. Penyembuhannya dengan cara penderita harus banyak istirahat dan tidak makan makanan asam, dan dapat digunakan obat pereda panas dan nyeri seperti paracetamol. Yang kedua, heroftalmia, gangguan produksi air liur sehingga air liur sedikit. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik, disebabkan oleh gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektronik ludah. Penyembuhannya dengan cara penyakit ini dapat disembuhkan dengan makan makanan yang asam dan banyak minum. Jika tetap tidak sembuh, dilakukannya dengan operasi. Untuk gangguan yang kedua adalah penyakit pada esofagus. Yang pertama, achalasia, ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristalsis yang lemah dan tidak teratur, disebabkan oleh kegagalan stiffer esofagus bawah untuk berelaksi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya, makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawahnya. Yang kedua adalah esofagitis, ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur, disebabkan kegagalan stiffer esofagus bawah untuk berelaksi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya adalah makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah. Karsinoma esofagus, yaitu pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyebaran tumor atau kanker. Pada saluran esofagus, mayoritas tumor pada esofagus adalah tumor ganas. Kurang lebih 1% adalah tumor jinak. Dari tumor ganas, 60% adalah dari jenis karsinoma sel squamosa yang tersebar merata pada seluruh esofagus. 40% adalah adenokarsinoma atau kanker yang terbentuk di bagian kelenjar penghasil mukus yang biasanya ditemukan pada esofagus bagian distal atau bawah. Yang keempat adalah gastroesophagus reflux atau GERD. Peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus merupakan aliran balik di lambung atau duoden ke dalam esofagus, baik pada orang dewasa dan anak-anak. Gangguan yang ketiga pada sistem pencernaan adalah gangguan pada lambung. Gangguan pada lambung terbagi menjadi 4. Yang pertama, gastritis, radang akut pada dinding lambung disebabkan makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, kelebihan asam lambung. Antasida diperlukan untuk membuat lapisan perlindungan dalam lambung. Antasida adalah zat yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung. Yang kedua adalah kolik, rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan, disebabkan oleh banyaknya konsumsi makanan cabai dan alkohol. Yang ketiga, tukak lambung, luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam. Akibatnya, HCl berlebih, obat-obatan yang disebut proton atau PAM
untuk mengurangi produksi HCl. Yang keempat, peritonitis, peradangan yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut. Untuk gangguan sistem pencernaan yang keempat adalah gangguan pada usus. Yang pertama, appendicitis, berfungsi menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Pembedahannya segera dilakukan untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek atau putusnya otot, terbentuknya abses atau nanah atau peradangan pada selaput rongga perut. Yang kedua adalah diare, disebabkan pergerakan yang tepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Penyembuhannya diberi oralit pada penderita 3 kali sehari. Penyakit yang ketiga adalah sembelit atau konstipasi, disebabkan kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih, kurangnya makan makanan yang berserat atau sayur dan buah. Penyembuhannya dengan cara memakan makanan yang mengandung serat tinggi. Yang keempat, hemoroid atau ambien, disebabkan batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, mengerjakan yang terlalu kuat. Sistem pencernaan yang kelima adalah gangguan pada pankreas. Pankreatitis, peradangan pada pankreas ada 2, yaitu pankreasitis akut berlangsung secara cepat dan pankreasitis kronis berlangsung secara lama, disebabkan alkohol dan terhambatnya tonjolan vateri atau akhirnya saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Dampak terburuk, kematian 70% sampai 90%, dan bahayanya kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Gangguan sistem pencernaan yang kelima adalah penyakit pada sistem digestif lainnya. Yang pertama, salmonella, gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan disebabkan bakteri seperti Salmonella typhi atau tifus dan Clostridium tetani. Yang kedua adalah Clostridium. Terdapat bakteri makanan kaleng yang kadaluarsa. Yang ketiga adalah Flatus atau kentut. Adalah gas atau udara dalam saluran cerna yang dikeluarkan lewat anus berupa udara yang tertelan, gas yang dihasilkan bakteri atau gas dari difusi darah yang masuk ke saluran pencernaan. Gas nitrogen dan oksigen lebih banyak berada dalam lambung dan dapat dikeluarkan dengan bersendawa. Gas-gas lainnya yaitu CO2, metana hidrogen lebih banyak berada dalam usus besar yang dihasilkan oleh bakteri. Kenapa sih kentut berbau busuk? Karena mengandung hidrogen sulfida dan merkaptan yang diproduksi oleh bakteri usus. Selain berbau busuk, kenapa sih kentut juga berbunyi? Saat gas dari usus besar mau keluar, otot abdomen dan sphincter aniectemus berkontraksi. Kontraksi ini membuat tekanan intraabdomen meningkat sehingga akan mendorong udara keluar. Karena lubang anus kita kecil dan sempit, maka ketika udara yang cepat melewati lubang anus tersebut akan menimbulkan vibrasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.